Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza, HRMHAM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada video kali ini. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang ketetapan menjelaskan kerangka isi artikel hasil penelitian. Kami yang beranggota 5 orang, termaksud saya sendiri, Saskia Mutmainah sebagai pemateri pertama, Silvina Zaharani Putri sebagai pemateri kedua, Tara Hasan sebagai pemateri ketiga, dan Trifat Masari sebagai pemateri keempat, Sakina Mutia Dharma sebagai pemateri kelima. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian ketetapan menjelaskan kerangka isi artikel hasil penelitian. Jenis artikel yang diambil dari hasil penelitian yang sudah ditulis sebelumnya. Pada umumnya, jurnal ilmiah banyak mengalami artikel dari hasil penelitian. Penulisannya dengan mengambil poin-poin penting atau ringkasan dari hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian secara ringkas. Manfaat penelitian bagi seorang peneliti biasa dijadikan sebagai identifikasi suatu masalah yang sedang terjadi untuk pengabdian masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan juga memberikan pengalaman pada diri sendiri. Manfaat hasil penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat hasil penelitian teoritis dan praktis. Manfaat hasil penelitian teoritis ini berasal dari pendekatan verifikatif yang bertujuan untuk menguji validitas sebuah teori yang sudah ada. Biasanya, para peneliti dapat menguatkan ataupun menolak teori yang sudah ada ini. Biasanya, manfaat ini timbul jika ada kekurangan atau ketidakpastian terhadap validitas sebuah teori yang sudah ada sehingga memerlukan penelitian empiris kembali. Yang kedua yaitu manfaat hasil penelitian praktis, di mana manfaat hasil penelitian praktis ini merujuk kepada kegunaan yang membantu dan menyelesaikan masalah konteks dalam kehidupan sehari-hari. Kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif merupakan metode yang lebih banyak digunakan dibandingkan dengan metode kualitatif. Dengan kata lain, metode penelitian kuantitatif lebih populer dibandingkan dengan metode kualitatif. Kuantitatif, seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam bidang akuntansi dan manajemen, mulai banyak peneliti yang menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitiannya telah diterbitkan pada jurnal akuntansi dan manajemen yang bereputasi baik, Basri 2014. Hasil ini menunjukkan bahwa metode kualitatif mulai mendapatkan perhatian dan para peneliti. Yang pertama yaitu aspek kajian teoritis. Bagian ini berfokus pada landasan teori yang mendukung penelitian. Peneliti akan menguraikan konsep, definisi, dan teori-teori relevan yang menjadi dasar dalam menganalisis masalah penelitian. Tujuannya untuk membangun kerangka berpikir yang sistematis dan memberikan justifikasi atas pemilihan variabel serta metode penelitian yang digunakan. Contohnya, jika penelitian membahas tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen, maka kajian teoritis akan mencakup teori komunikasi, teori perilaku konsumen, dan literatur terkait pengaruh media sosial. Yang kedua yaitu aspek kajian empiris. Bagian ini menyajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu ini berfungsi sebagai pembanding dan memberikan gambaran tentang perkembangan penelitian di bidang yang sama. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi baru dan mengisi kekosongan dalam literatur yang ada. Contohnya, peneliti akan mencari studi-studi sebelumnya yang telah meneliti pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga yaitu aspek implikasi hasil. Bagian ini menguraikan makna dan arti dari hasil penelitian yang diperoleh. Peneliti akan menganalisis implikasi dari temuan-temuan penelitian terhadap teori, praktik, dan kebijakan yang relevan. Tujuannya untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di dunia nyata. Contohnya, jika hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, maka implikasinya adalah perusahaan perlu lebih memperhatikan strategi pemasaran melalui media sosial. Selanjutnya,
Hasil penelitian dapat disajikan melalui penyajian. Yang pertama itu penyajian tekstual, penyajian yang sering digunakan bagi penelitian pemula. Dalam penyajian ini, penelitian menggunakan hasil dari penelitian beserta datanya dengan mendeskripsikan secara rinci, meskipun hanya disampaikan dengan bentuk yang deskriptif. Yang kedua, penyajian tabular. Penyajian tabular ini hasil penelitiannya disampaikan dengan bentuk tabel. Penyajian ini mempunyai kelebihan, yaitu lebih mudah dimengerti secara visual. Selanjutnya, penyajian grafik. Penyajian grafik, penyajian secara tabular. Karena dalam menyusun data, penelitian ini sangat membutuhkan kreativitas dalam membuat kerangka.